Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5D akan membahas mengenai uji prasyarat statistika inferensial. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Eva Andriani Puspita S dengan AKF 18118, Karina Tria Amanda dengan AKF 18120, Kurniawan Agus W dengan AKF 18085 dan Titin Prihatini dengan AKF 18106. Baik, outline yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai statistika inferensial dan juga uji prasyarat statistika inferensial yang terbagi menjadi dua, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Outline selanjutnya yaitu kurva normalitas. Pengertian statistika inferensial menurut Rohman pada tahun 2014 adalah pengambilan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari satu sampel. Tindakan penyimpulan dapat berupa perkiraan, pengambilan keputusan, dan forecasting. Tindakan penyimpulan menggambarkan berbagai prosedur yang secara tradisional dirujuk sebagai uji statistika atau statistical test. Statistika inferensial juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi dari data sampel. Pada uji prasyarat statistika inferensial terbagi menjadi dua, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Pengertian dari uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pengujian homogenitas varian bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut mempunyai varian yang homogen atau tidak. Sugiono 2006. Uji homogenitas ini dibagi menjadi dua, yaitu uji Bartlett dan uji Fisher. Uji Bartlett. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dapat digunakan apabila data yang akan diuji dari dua kelompok data atau sampel. Langkah-langkah perhitungannya: A. Menghitung DK masing-masing kelompok, menghitung S masing-masing kelompok, menghitung log S kuadrat masing-masing kelompok, menghitung DK log S kuadrat masing-masing kelompok, menghitung variansi gabungan, menghitung nilai B Bartlett dengan rumus B sama dengan nilai Bartlett DK log S gabungan kuadrat, menghitung nilai E kuadrat sama dengan ln 10B min DK log SI kuadrat, menghitung nilai C kuadrat tabel dan membandingkannya dengan C kuadrat, menghitung kriteria homogen ditentukan C kuadrat hitung lebih kecil C kuadrat tabel. Contoh perhitungannya: hasil penetapan kadar alkohol buah mengkudu dari tiga kelompok sampel yang diambil dari daerah ABC seperti berikut ini. Kota A dapat 2, kota B dapat 3, kota C 4, dan seterusnya. 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, membuat tabel penolong seperti berikut ini. Menghitung variansi gabungan. Yang keempat, menghitung nilai B. Yang keenam, menghitung nilai C kuadrat tabel dengan A sama dengan 0,5% dan derajat kebebasan DK sama dengan K min 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, yaitu 5,99. Membandingkan E kuadrat. Hitung dengan E kuadrat tabel. Jika E kuadrat hitung lebih kecil E kuadrat tabel, maka HO diterima. Dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok dapat di atas memiliki varian yang sama atau homogen. Contoh lampirannya di sini. Berikutnya adalah uji Fisher. Pengujian homogenitas dengan uji F atau uji Fisher dapat dilakukan apabila data yang akan diuji ada dua kelompok data atau sampel. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi dengan varian data terkecil. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian homogenitas dengan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa untuk menguji hipotesis. Hipotesis 0, varian 1 sama dengan varian 2, atau disebut kelompok data telah mempunyai varian yang homogen. Hipotesis 0, varian 1 tidak sama dengan varian 2, atau disebut kelompok data telah mempunyai varian yang tidak homogen. Langkah yang kedua yaitu menghitung varian tiap kelompok data. Langkah yang ketiga, menentukan nilai F hitung dengan rumus yaitu F hitung sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil.
Langkah yang keempat, menentukan nilai F tabel. Dan langkah yang kelima yaitu melakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung sama dengan F tabel. Syarat suatu data dapat dikatakan sudah homogen jika F hitung kurang dari F tabel. Berikut contoh perhitungan pengujian homogenitas dari hasil kasus tingkat ketercampuran obat sediaan PUF di rumah sakit A dan B. Pada tabel sudah disebutkan bahwa pada rumah sakit A mempunyai 8 sampel, sedangkan pada rumah sakit B ada 9 sampel. Pada sampel pertama atau nomor resep pertama di rumah sakit A mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 2%. Nomor resep kedua pada rumah sakit A mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 3%, hingga nomor resep 8 di rumah sakit A mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 9%. Sedangkan pada rumah sakit B, nomor resep yang pertama, yaitu mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 3%, pada nomor resep kedua, mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 4%, hingga nomor resep yang ke-9 mempunyai tingkat ketercampuran obat sediaan PUF sebanyak 6%. Langkah pertama dalam menguji homogenitas dari kasus tersebut yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan menghitung mean atau rata-rata dan varian kedua kelompok. Mengapa kita perlu menyajikan data dalam bentuk tabel? Jadi dalam menentukan varian dan mean atau rata-rata kita perlu data yakni XI min X bar kuadrat dan juga N, yang mana XI merupakan frekuensi kelas, X bar merupakan rata-rata kelas, dan N merupakan sampel. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam menghitung, perlu adanya pembuatan tabel tersebut. Pada tabel tersebut, XAI dikurangi X bar A kuadrat didapatkan dari XA dari sampel pertama yaitu 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok A yaitu 5,5, kemudian dikuadratkan sehingga menghasilkan 12,25. Hal tersebut juga berlaku pada kelompok data yang B. XBI dikurangi X bar B kuadrat didapatkan dari XB pada sampel yang pertama yaitu 3 dikurang dengan rata-rata kelompok B yaitu 4,2 lalu dikuadratkan sehingga menghasilkan 1,149. Dari data yang terdapat pada tabel tersebut, kita dapat menentukan mean atau rata-rata yaitu dengan rumus mean kelompok A X bar A sama dengan sigma XA per NA. Sigma XA yaitu jumlah dari frekuensi kelompok A dan NA itu berasal dari jumlah kelas A, yaitu 44 dibagi 8 sama dengan 5,5. Begitu pula dalam menentukan mean atau rata-rata dari kelompok B, dengan rumus X bar B sama dengan sigma XB per NB, di mana XB atau sigma XB merupakan jumlah frekuensi dari kelompok B dan NB merupakan jumlah kelas B atau jumlah kelas B. Yakni 38 dibagi 9 sama dengan 4,2. Dalam menentukan varian data kelompok A atau SI kuadrat dapat digunakan rumus sigma XI min X bar A kuadrat per NA min 1. Jadi 42 per atau dibagi 8 dikurangi 1 yaitu 42 dibagi 7 sama dengan 6. Begitu pula dengan varian data kelompok B, yaitu SIB kuadrat sama dengan sigma XBI dikurangi X bar B kuadrat dibagi NB dikurangi 1, yaitu 27,56
dibagi 9 dikurangi 1 sama dengan 27,56 dibagi 8 sama dengan 3,4. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai F-hitung. Dan dari data tersebut didapatkan bahwa nilai F-hitung sama dengan varian data terbesar dibagi dengan varian data terkecil, yaitu 6 dibagi 3,4 yang menghasilkan 1,765. Langkah yang ketiga yaitu menentukan F-tabel. Dalam menentukan F-tabel, kita membutuhkan adanya data DB atau derajat bebas yang mempunyai rumus K dikurangi 1, di mana K merupakan banyaknya kelas atau kelompok interval, dan juga signifikan atau alfa. Jadi, dari contoh kasus ini, kita mempunyai DB atau derajat bebas, pembilang yang berasal dari varian terbesar, yaitu yang mempunyai K 8, lalu dikurangi dengan 1 yang menghasilkan angka 7, dan DB atau derajat bebas penyebut yang mempunyai K lalu dikurangi dengan 1 yang menghasilkan angka 8. Serta taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh F-tabel sama dengan 3,50. Langkah yang keempat yaitu membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Setelah dibandingkan, ternyata F-hitung sama dengan 1,765 kurang dari F-tabel sama dengan 3,50. Maka, hipotesis 0 diterima dan disebutkan bahwa kedua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Berikut adalah tabel yang berguna untuk menentukan F-tabel. Dalam tabel terdiri dari V1 dan juga V2, yang mana V1 merupakan hasil dari DB pembilang yang berasal dari varian terbesar, dan V2 merupakan berasal dari DB penyebut yang berasal dari varian terkecil. Setelah kita menentukan V1 dan juga V2, kita dapat menarik garis hingga mendapatkan hasil F-tabel yaitu 3,50. Uji normalitas. Menurut Imam Ghazali, uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal yaitu distribusi di mana modus, mean, dan median berada di tengah. Distribusi ini memiliki ciri yaitu apabila data diubah menjadi grafik histogram, maka grafik tersebut akan menyerupai sebuah lonceng. Uji normalitas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov atau disebut dengan KS, dan uji Chi kuadrat. Uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau data frekuensi tunggal. Kriteria ujinya sebagai berikut. L0 atau L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. L0 atau L hitung lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. H0 sendiri adalah data berdistribusi normal. H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengujian normalitas dengan uji Lilliefors. Yang pertama, data pengamatan Y1, Y2, Y3, sampai Yn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, sampai dengan Zn menggunakan rumus Y min Y bar per S, dengan Y bar dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal, kemudian dihitung peluang, yaitu FZI sama dengan P Z kurang dari ZI, di mana Z bernilai 0,5. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh SZI, maka SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, sampai dengan Zn yang kurang dari sama dengan Zi per N. Hitung selisih FZI dikurangi SZI, kemudian tentukan harga mutlaknya. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Contoh perhitungan. Berdasarkan hasil pengamatan pasien di RSSA Malang yang mengalami asam urat, akan diuji hipotesis 0, bahwa sampel ini berasal dari populasi dengan distribusi normal dan didapatkan kadar asam urat dalam darah sebagai berikut. 2, 3, 4,
2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, dan 9. Untuk alfa adalah 0,05. Untuk data Y1 mempunyai frekuensi 2. Lalu frekuensi tersebut dikali dengan data tersebut, di mana 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu YI min Y bar pangkat 2 dengan hasil 13,4. Lalu FI dalam kurung YI min Y bar pangkat 2 dengan hasil 26,9. Untuk sigma FI sendiri yaitu 24. Sigma FI kali YI yaitu 136, dan sigma FI dalam kurung YI min Y bar pangkat 2 sama dengan 107,3. Dari data berikut didapatkan min atau rata-rata yaitu 5,7 dan simpangan bakunya 2,2. Selanjutnya yaitu YI 2, FI 2, dan F kumulatif 2. Nilai ZI diperoleh dari rumus YI min Y bar per S, di mana YI sama dengan 2 dikurangi Y bar sama dengan 5,7 per S, di mana 2,2. Hasilnya negatif 1,7. Nilai tabel Z diperoleh dari tabel Z 0 sampai dengan Z. Untuk nilai FZI dapat diperoleh dari dua cara, yaitu dengan mencari nilai Z dari tabel Z tak hingga sampai Z atau menggunakan rumus, yaitu FZI sama dengan P Z dikurangi Z tabel, di mana Z adalah 0,5 dikurangi 0,4554 sama dengan 0,0446. Untuk nilai SZI yaitu jumlah data yang kurang dari ZI per jumlah data keseluruhan, di mana 2 dibagi 24 yang hasilnya 0,0833. Untuk nilai mutlak FZI dikurangi SZI yaitu 0,0446 dikurangi 0,0833, hasilnya 0,0387, dan seterusnya. Dari hasil perhitungan dalam tabel tersebut, didapat nilai L0 sama dengan 0,1487. Sedangkan dari tabel Lilliefors untuk alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 24, didapat nilai L tabel sama dengan 0,173. Dikarenakan L0 kurang dari L tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan data atau sampel berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Fungsi dari uji ini sebenarnya sama dengan uji Lilliefors, yaitu untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak. Berikut kriterianya. H0 adalah data berdistribusi normal. H1 adalah data tidak berdistribusi normal. H0 ditolak jika Amax lebih besar dari D tabel. H0 diterima jika Amax kurang dari sama dengan D tabel. Langkah-langkah melakukan pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Misalkan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang kedua, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, susun frekuensi nilai yang sama. Yang keempat, hitung nilai proporsi. PI sama dengan FI per N, di mana N adalah banyaknya data. Yang kelima, hitung proporsi kumulatif atau KP. Yang keenam, transformasi nilai data mentah X ke dalam angka baku Z dengan formula ZI sama dengan XI min X bar per S. Tentukan nilai Z tabel berdasarkan
data angka baku ZI. Hitunglah nilai mutlak A2 sama dengan proporsi kumulatif dikurangi Z tabel. Lalu hitunglah nilai mutlak A1 sama dengan proporsi kumulatif dikurangi A2. Selanjutnya, cari A1 sebagai Amax. Lalu lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai A1 dengan D tabel. Contoh perhitungan. Lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel sebagai berikut. 9, 7, 4, 7, 4, 8, 8, 6, 5, 6. Dengan alfa sama dengan 0,05. Didapatkan X bar sama dengan 0,4. Dan simpangan baku 1,62. Lalu pada tabel, untuk data nomor 1 yaitu XI sama dengan 4. XI min X bar yaitu 4 dikurangi 6,4 dengan hasil negatif 2,4. Lalu XI min X bar kuadrat dengan hasil 5,76 dan seterusnya hingga didapatkan jumlah XI min X bar kuadrat 26,40. Lalu Z sama dengan XI min X bar per S sama dengan 4 min 6,4 per 1,62 sama dengan negatif 1,48 dan seterusnya. Pada tabel data nomor 1, XI sama dengan 4, frekuensi sama dengan 2, nilai P sendiri diperoleh dari frekuensi dibagi jumlah data, di mana frekuensi I atau frekuensi 1 yaitu 2 per jumlah datanya yaitu 10 sama dengan 0,2. Lalu untuk proporsi kumulatif sama dengan 0,2. Lalu untuk nilai ZI sama dengan negatif 1,48. Nilai Z tabel sendiri diperoleh dari tabel Z hingga sampai Z, yaitu 0,0694. Lalu selanjutnya yaitu menghitung mutlak A2, di mana mutlak A2 sama dengan proporsi kumulatif dikurangi Z tabel, yaitu 0,2 dikurangi 0,0694 sama dengan 0,1306. Lalu menghitung nilai mutlak A1, di mana proporsi kumulatif dikurangi nilai A2, yaitu 0,2 dikurangi 0,1306. Hasilnya 0,0694. Dari tabel penolong perhitungan Kolmogorov-Smirnov di atas, nilai Amax sama dengan 0,1443. Sementara dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk alfa sama dengan 0,05 dan n sama dengan 10, diperoleh nilai di tabel sama dengan 0,410. Sehingga diperoleh nilai Amax 0,1443 kurang dari di tabel 0,410. Maka H0 diterima dan disimpulkan data berdistribusi normal. Berikutnya uji Chi kuadrat. Uji normalitas dengan Chi kuadrat dipergunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah langkah-langkah pengujian normalitas dengan uji Chi kuadrat. Langkah-langkah perhitungan 1 diawali dengan menentukan taraf signifikan, misalnya alfa 0,05 untuk menguji hipotesis. Hipotesis 0, data berdistribusi normal melawan. Hipotesis 1, data tidak berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. Jika Chi kuadrat hitung lebih dari Chi kuadrat tabel, terima hipotesis 0. Jika Chi kuadrat hitung kurang dari Chi kuadrat tabel, tolak hipotesis 0. Langkah-langkah perhitungan. Lakukan langkah-langkah uji normalitas dengan Chi kuadrat sebagai berikut. A. Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. B. Mencari rata atau min data kelompok. C. Mencari simpangan baku data kelompok. D. Tentukan batas nyata atau tepi kelas tiap interval kelas. Dan
dan kemudian lakukan konversi setiap nilai tepi kelas menjadi nilai baku. Tentukan besar peluang setiap nilai baku berdasarkan tabel nilai baku, dan bisa disebut juga dengan FZI, dengan ketentuan jika nilai baku kurang dari 0, maka FZI sama dengan 0,05 dikurangi nilai baku tabel, dan jika nilai baku lebih dari 0, maka FZI sama dengan 0,05 plus nilai baku tabel. Tentukan luas peluang normal tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai FZI yang lebih besar di atas atau di bawahnya. Tentukan frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval dengan number of case atau banyaknya sampel. Masukkan frekuensi observasi faktual sebagai FO. Cari nilai baku. Tentukan nilai C kuadrat hitung. Tentukan nilai C kuadrat tabel pada taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan. Bandingkan jumlah total C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Apabila C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal, dan jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Contoh perhitungan. Berikut adalah hasil dari tingkat resiko terjadinya penyakit diabetes yang terjadi pada orang dewasa berusia 30 hingga 79 tahun. Lakukan pengujian apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Interval 30 sampai 39, 44 9, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79. Frekuensinya 5, 10, 20, 25, 15 dan dengan jumlah 75. Hitunglah nilai min dan simpangan baku dari data tersebut. Interval 30 sampai 39, frekuensi 5, nilai tengah 34,5, frekuensi dikali nilai tengah 172,5, nilai tengah dikali dengan X bar kuadrat 608,44, frekuensi dikali nilai tengah dikurangi X bar pangkat 2 3042,2. Dari data tersebut didapat nilai min atau nilai tengah 59,2 dan simpangan baku atau S sama dengan 11,5. Yang kedua, menyajikan tabel hitung C kuadrat dengan interval 30 sampai 39, frekuensi observasi 5, tapi kelasnya 29,5, nilai baku min 2,58, nilai baku tabel 0,4951, FZI 0,0049, peluang normal 0,0387, frekuensi ekspektasi 2,90, frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi pangkat 2 dibagi frekuensi ekspektasi yaitu 1,52, dan seterusnya. Dengan hasil perhitungan dalam tabel tersebut didapat nilai C kuadrat hitung sama dengan 4, sedangkan dari tabel C kuadrat untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 4, didapat nilai C kuadrat tabel sama dengan 9,49. Karena nilai C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka hipotesis 0 diterima dan disimpulkan data atau sampel berdistribusi normal.